Alright. Bertemu lagi dengan saya Dalang di Kongres Berisik. Anjir, geus dilapisani urang teu nongho di kanal YouTube ya. Karena ada kesibukan lah ya. Untungnya kemarin ada Ega juga yang ngisi di Kongres Berisik. Kemarin juga ada involve juga di Kongres Berisik. Terima kasih udah mau berbincang-bincang dengan Beruang Kutub. Gimana teman-teman semua, kabarnya sehat ya? Cuaca sangat tidak mendukung, jadi untuk teman-teman semua jaga kesehatannya, jaga imun tubuhnya, selalu minum vitamin, jaga pola makan, pola istirahat. Yang bekerja semoga kerjaannya lancar, semoga cepat naik gaji, semoga cepat naik jabatan. Yang belum menikah segera menikah, ya kan? Semangat cari cuannya pokoknya. Jangan lupa cuannya sisihkan untuk beli tiket nonton konser. Kan kalian anak skena. Oke, jadi untuk Kongres Berisik kali ini kita akan berbincang intim dengan salah satu working legend dari Cianjur, the most dangerous vocal from our hometown. This is Girvi from Sin Edik. Pak Girvi, sehat? Bentar, ngerokok dulu. Ya, teman-teman semua yang mungkin suka nonton gigs ya, sekitar tahun 2010 sampai sebelum Covid mungkin udah nggak asing lagi sama Pak Girvi dan Sin Edik gitu, dengan performnya yang sangat menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman semua sangat luar biasa. Jadi untuk sekarang dan kedepannya kita akan berbincang-bincang dengan Pak Girvi. Oke. Nah, Pak Girvi gimana sih awal terbentuknya Sin Edik itu? Awal terbentuk Sin Edik kurang lebih tahun 2006 di Gang Banjar. Kebetulan di Gang Banjar ada band metal, black metal, ya, namanya Majestic. Ya, awalnya dari sana sih. Tapi awal-awal terbentuk kita bukan metal juga. Ya. Awal-awalnya kita punk dulu. Terus menyatukan persepsi dengan beberapa kawan di sana, terbentuklah Sin Edik dengan formasi solid dan genre yang apa ya, berkarakter mungkin ya. Nah, itu personil awalnya itu siapa aja sih? Personil awal ada Obar di drum, ada Andi Robi di gitar, ya. Rhythm gitar ada Angga, di bass ada Tebob almarhum, vokal ada saya. Waktu zaman punk itu emang bawain lagu orang lain atau emang menciptakan lagu punk gitu? Biasanya lagu sendiri. Keren berarti ya. Tapi mungkin belum dirilis waktu itu ya? Belum sempat direkam. Sampai akhirnya jadi thrash metal mungkin. Yap. Itu pada tahun berapa? Thrash metal tahun 2010-an. 2010-an. Dengan formasi yang udah berbeda. Iya, berbeda. Kenapa sih sampai bisa pindah genre seperti itu? Apakah ngariung heula gitu, bro? Jigana ieu band kiki atau gimana? Enggak sih, kita berjalan. Berjalan gitu aja. Berjalan gitu aja, terus ya mengikuti evolusi player sih. Iya. Terutama di gitar. Jadi, wah, bangunan lur dari punk hardcore yuk, ayo. Udah geser lagi metal, ayo. Iya. Terbentuklah Sin Edik yang Sin Edik terakhir yang formasi terakhir dengan genre thrash metal, rootnya thrash metal. Tapi itu waktu band punk namanya udah Sin Edik? Iya, udah. Namanya udah Sin Edik berarti. Dan sempat manggung juga berarti kan? Waktu punk hardcore itu. Ya, waktu itu sih emang jarang juga acara di Cianjur. Ya ikut-ikut di studio orang atau audisi gimana lah waktu itu. Oke. Influence band nih dari keseluruhan ini ya, mungkin pada saat itu ketika genrenya udah thrash metal itu apa aja sih kalau boleh tahu gitu, influence masing-masing lah.
Kalau background sih kan kawan-kawan ada yang suka hardcore, Ya. punk juga, metal, thrash metal, death metal. Tapi untuk saya pribadi, Slayer, Slayer. terus Megadeth, banyak lah. Ya. Terutama Big Four mungkin ya. Ya, Oke. Berarti dari tahun 2010 itu udah mulai produktif bikin lagu thrash metal berarti ya? ya, Kayak single-single Pecandu Dosa, Hegemoni Benci, Kiamati Kami dan lain sebagainya itu diciptakan di tahun-tahun itu berarti. yap. Kenapa sih waktu itu belum sempat atau belum apa ya merangkum semua karya itu dalam bentuk album gitu? Ya waktu itu kita nggak fokus ke berkarya sih, lebih ke Ya. senang-senang. Oh iya. Kita recording kalau nggak salah tahun 2012. Karena waktu juga studio recording masih jarang Pak, ya? Untuk di channel masih jarang. Dengan kualitas yang memadai mungkin untuk untuk genre itu. Ya, betul. Oke. Seperti apa sih skena underground waktu itu nih di dalamnya gitu ya? Karena ya at least saya ada di luar kan waktu itu, maksudnya sebagai penonton, sebagai penikmat gitu. Nah, seperti apa sih skena underground pada masa itu antar band dan culture-nya? Khususnya dari tahun 2006 ke 2010 mungkin event-event besar jarang banget di Ya. Cianjur. Kebanyakan ya DIY lah. Ya, collective gigs mungkin ya. Collective gigs. Nah, dari tahun 2011 ke sini mulai banyak event-event outdoor, Ya. event besar berskala 1.000 orang lebih sampai 6.000 orang gitu kan. Nah, untuk sekarang kita kayak mulai lagi nih. Soalnya aktivitas off air ya, musisi biasanya manggung outdoor karena COVID, ditambah lagi bencana kalau di Cianjur, kita kayak mulai lagi ke tahun-tahun 2010-an. Kerasa juga nantinya kebersamaan. Awal-awalan Sinedik, eksistensi Sinedik awal-awalnya kebanyakan di daerah Cipanas sama Bogor. Oh, Cipanas sama Bogor. Soalnya banyak yang gigs kolektif di daerah sana. Untuk Cianjur kota sendiri waktu itu jarang banget. Untuk senioritas dan lain sebagainya pada waktu itu seperti apa sih gitu? Apakah tegang banget kah atau lumayan sih. Senioritas ada, tapi tidak begitulah. Ya. Tapi ada. Untuk kooperatifnya penonton dan band mungkin sekarang jauh lebih kooperatif. Kalau dulu harus ditertibkan dulu, atau lebih tepatnya harus diedukasi dulu. Beberapa event bukan dikorbankan juga ya, event ke event harus terus dievaluasi. Oh gitu ya. Untuk menertibkan kawan-kawan. Intinya lebih ke knowledge, lebih ke bagaimana jadi penonton yang cerdas, yang kondusif juga. Soalnya kan kita mau nonton band, mau senang-senang, ketika mereka tidak kooperatif ya rintangannya banyak, termasuk kena sanksi hukum. Betul. Dan katanya pada masa itu juga drugs di gigs itu memang sangat kental sekali ya. Mas sekarang kan alhamdulillah gak begitu ya. Dengan protokol keamanan yang lebih mumpuni mungkin ya sekarang ya. Betul. Oke. Momen apa nih yang paling Pak Girpi ingat saat jadi vokalis Sinedik pada masa itu? Momen apa sih yang paling sampai saat ini tuh masih dikenang gitu, yang berkesan banget? Mungkin momen
itu sih silaturahmi dengan kawan-kawan yang jumlahnya banyak Iya. di satu momen, yaitu di event, di acara musik. Tidak ada batas usia, tidak ada batas latar belakang mau bekerjanya apa. Betul. Kita ketemu di momen yang sama di apa sih, dipotong kan gimana? Iya. Jadi mungkin nambah relasi juga, nambah teman baru mungkin Pak ya. Kalau mau main keluar kota kan kadang di jero mobil teh ya anu utah, anu hitut. Itu dah jigana eta apanya jigana nu rame gitu kan. Banyak sih momennya. Kayak main keluar kota, ada salah satu personil yang kebiasaannya dia bawa sarung. Kayak orang sana aja, misalkan kita main ke Majalengka, dia udah bawa sarung di rumahnya. Biasa kan kita berangkat subuh. Entah dia bangun tidur, entah pulang dari masjid, dia bawa sarungnya, lanjut tidur di mobil. Oke. Itu kan Sin Edik berarti aktif dari, ya terbilang produktif dari tahun 2010 berarti. Sampai kapan sih terakhir manggung Pak? 2018 akhir. Itu tapi event besar. Kenapa sih sampai untuk saat ini gitu Sin Edik nggak lagi kelihatan aktif, terus nggak manggung lagi gitu? Ada apa sih sebenarnya gitu? Lebih ke saya sih. Ya. Kebetulan saya frontman di Sin Edik. Tahun 2016 akhir, jujur saya mulai bosan, mulai jenuh. Tapi itu bertahan panjang kan, sampai 2019 saya masih bergerak di industri musik di Cianjur. Ya, kebetulan COVID itu dijadikan momen buat saya pribadi untuk membenahi pola pikir dan kondisi emosionalnya juga dibenahi. Ya. Insya Allah sekarang kita mau jalan lagi di tahun ini, insya Allah, dengan memulai lembaran baru mungkin ya, kan ya, yang lebih apa ya, yang lebih baik mungkin dari sebelumnya. Insya Allah. Tapi waktu itu sempat gak sih ada cari label misalnya atau? Kalau cari enggak sih, sengaja cari enggak. Tapi ada beberapa label yang menawarkan kerjasama. Ya kembali lagi ke bandnya, kita yang saya sih. Saya yang udah mulai bosen, jadi gak begitu aware mungkin ya. Jadi ya alhasil berhenti tengah jalan. Tapi itu dengan teman-teman semua ya komunikasi masih tetap Alhamdulillah. Dan mungkin sebagian masih jadi musisi juga ya? Iya masih, tapi mungkin mereka lebih rutinitasnya lebih di hotel-hotel, lebih di kafe gitu. Band. Ya. Ya, alhamdulillah lah ya masih terjalin komunikasi sampai saat ini. Untuk lagu-lagu Sin Edik nih, itu yang bikin lirik Pak Girby pastinya kan? Yep. Nah, itu dengan lirik yang sangat sangat deep, sangat keren banget gitu. Itu referensinya dari mana sih gitu maksudnya sampai bisa kepikiran nulis lirik seperti itu? Kebetulan hobi saya ada 3 ya. Membaca, musik, sama memasak. Ya mungkin dari hobi membaca wawasan kita jadi ini ya. Tapi lebih ke saya pribadi sih, cara pandang terhadap kehidupan. Ada beberapa lagu emang semuanya yaitu jujur dari diri saya sendiri, keluar dari diri saya sendiri, cara pola pikir saya waktu itu, seperti itu.
salah satunya mungkin lagu yang jadi favorit saya, Kiamati Kami ini. Itu gimana sih latar belakang lagu itu, saya penasaran. Mungkin teman-teman semua juga yang nonton penasaran banget dengan lagu itu. Itu cara pandang saya terhadap apa yang terjadi di alam waktu itu. Ya. Disebut alam waktu itu ya beberapa fenomena banyak lah, terutama orang-orang yang seharusnya melindungi rakyat, tapi ada beberapa oknum sebaliknya, bahkan yang mereka disebut menindas rakyat. Ada sepenggal lirik itu kan, anjing penjaga membunuh tuannya. Ya, betul. Itu sih setiap yang saya tulis yaitu pure apa yang saya alami. Ya. Oke. Pokoknya tunggu aja untuk teman-teman semua. Semoga dalam waktu dekat ini kita bisa lihat lagi Sinedik dengan Pak Girpi di lini depan, dan mungkin formasi baru nggak sih, Kang? Kalau misalnya nih ya. Baru kayaknya. Baru. Yang lebih fresh, yang lebih solid pokoknya ya. Gimana sih konsep ngeband nih ya versi Pak Girpi ya? Konsep ngeband yang seharusnya itu menurut versi Pak Girpi itu seperti apa sih? Ada dua, kalau menurut saya ada dua. Ya. Satu dari konsep, dua musikalitas. Konsep mungkin siapapun yang nulis dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia suarakan, ya, apa yang dia tulis. Satu, dua, musikalitas dari mulai estetikanya, dinamikanya, soulnya, menurut saya harus memenuhi syarat. Itu sih, itu PR untuk saya juga, untuk kita juga. Iya, betul sekali. Susah mana sih Kang, Pak, menurut Pak Girpi membuat satu karya gitu dengan mempertahankan eksistensi? Karena kan banyak juga band yang karyanya bagus tapi ternyata nggak lama gitu. Kadang jangka bulan mereka udah ngilang lagi gitu. Mungkin untuk eksistensi di zaman ini mudah ya. Nggak off air perform juga apa banyak lah, virtual apa banyak. Nah, yang prosesnya panjang itu yaitu mengondisikan band yang mempertanggungjawabkan karyanya. Bukan sulit sih, prosesnya panjang ya. Tidak mungkin instan ya. Betul. Terus memerlukan pengkajian yang komprehensif. Harus, yaitu intinya harus mempertanggungjawabkan karyanya. Oke, jadi itu katanya menurut versi Pak Girpi konsep ngeband yang ideal, mungkin ya bisa disebut ideal. Ya, semoga aja teman-teman yang mau mulai punya band bisa bisa terinspirasi juga, bisa berarti ngeband teh kudu kieu, pisina kudu kieu, dan musikalitasnya harus jelas lah gitu untuk kedepannya supaya melahirkan karya yang bagus juga, attitude yang bagus dan lain sebagainya. Ya, teman-teman semua, masih sama Pak Girpi dari Sinedik. Setelah kita ngobrol-ngobrol tentang band tadi, sekarang kita beralih nih. Bentar, sebat dulu. Pak Girpi ini kan selain founder dan frontman dari Sinedik juga, Pak Girpi ini sebagai founder dari Zona Distorsi. Zona Distorsi itu seperti apa sih konsepnya menurut Pak Girpi ini sebagai seorang? Awalnya Zona Distorsi berjalan di konsep sama dua orang, saya sama Agi, gitaris Sinedik yang dulu. Ya.
awalnya kita siaran di salah satu radio di Cianjur, namanya Radio Bayu Pesona, dulu tempatnya di Janghari. Zona Distorsi itu nama season salah satu season di radio ya. Terus ada event per bulannya namanya Noise Supply itu. Jadi Noise Supply itu acara waktu di radio kan, ya. live on air perform. Jadi yang perform di aula radio saat itu bisa didengar langsung di rumah masing-masing di frekuensi yang sama. Oh, jadi awalnya berangkatnya mungkin dari radio ya? Yap. Dari radio. Tahun berapa sih itu, Kang? Pastinya setelah Sinedik jalan lah ya? Yap. 2011. Tapi ngerasa nggak sih tahun-tahun itu Zona Distorsi itu menjadi satu wadah yang cukup berpengaruh untuk musisi Cianjur khususnya underground kan berarti. Itu cara merangkulnya gimana sih? Apakah emang karena kenal dengan band-bandnya atau gimana? Ya, kebetulan kan si Sinedik waktu itu banyak perform di Bogor sama Cipanas. Iya. Karena untuk Cianjur kota waktu itu jarang sekali event. Itu kita mengumpulkan kawan-kawan, menyatukan persepsi untuk menggelar satu acara gitu. Iya. Itu di awalnya di Gor Bayu namanya. Gor Bayu, iya. Jadi emang sebelumnya emang udah kenal lah ya. Yap. Udah kenal, udah satu scene dengan band-band, dan akhirnya karena pada saat itu hampir tiap minggu mungkin ya. Yap. Acara kalau season radionya tiap minggu. Untuk Noise Supply-nya tiap bulan waktu itu. Tiap bulan. Tahun-tahun awal Zona Distorsi apa sih ya eksis di itu konsepnya jadinya event organizer kah atau seperti apa? Atau tetap aja gitu Pak Girpi ngambilnya ya udah kita season aja di satu radio, atau akhirnya menjadi satu event organizer gitu misalnya? Ya lama-lama kita ya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Iya. Sesuai perkembangan juga kan. Oh, ini harus berjalan secara profesional, ya akhirnya terbentuklah event organize. Itu berapa banyak sih waktu itu Kang timnya gitu ya yang emang aktif banget di Zona Distorsi waktu itu? Tim kurang lebih 12 orang waktu itu. Oh, oke. Itu semua dari Cianjur tapi kan? 12 orang itu semua dari Cianjur, dari berbagai macam latar belakang lah. Nggak semua dari orang musik. Ya. Nggak semua orang dari orang musik. Oke. Nah, untuk saat ini nih Zona Distorsi itu sedang mengerjakan apakah atau seperti apa gitu? Sekarang tahun inilah khususnya. Sekarang kita lagi konsen ke movement di Cianjur dulu. Ya. Mungkin tahun depan bisa ke luar kota. Amin. Namanya Rebellion Waves. Ya. Kenapa Rebellion Waves? Dasarnya kan kita band-band yang independen. Disebut independen yang tidak di-create sama label. Ya, betul. Di konsep emang pure ya, kita yang buat. Band yang buat kebanyakan kan untuk memperbaiki segala hal lah intinya, pemerintah kah atau siapapun itu ya. Di peradaban. Oh, betul. Menurut saya. Ya, makanya kita bikin tematik Rebellion Wave nih ya teman-teman yang punya band. Bisa misalkan ada band baru nih yang mau saya mau main di Rebellion Wave, itu bisa langsung kontak ke Pak Girpi berarti? Yap.
bisa langsung ke jurnalisasi atau ke saya boleh. Oh, oke. Tuh, langsung kontak Pak. Saya mau join, mau main. Anjir, jangan disia-siakan lah ya. Ini satu istilahnya satu wadah juga ya Pak ya. Yap. Kalau Pak Girpi pribadi nih, selain di Scene Edik dan Zona Distorsi, saat ini lagi sibuk apa sih? Sekarang kita sedang mengondisikan studio yang menurut saya ideal untuk bersilaturahmi atau menggelar event-event skala small gitu, di ZD Music Studio. Ini kebetulan kita lagi ada di tempatnya gitu. Nanti pokoknya ada highlightnya lah di kanal YouTube kita, seperti apa sih studio baru ini dari Pak Girpi ya Pak. Oke. Nah, movement selain tadi label Leon Wave untuk tahun ini apakah sudah terplanning kah untuk saat ini atau seperti apa? Untuk movement Tunggu dulu. Kalau di radio itu berarti udah off ya. Tahun 2013 awal nggak salah. 2012an udah selesai. Oh, udah selesai. Oke. Itu ada kendala di manajemennya. Akhirnya kita keluar. Oh gitu. Oke. Berarti saat ini emang fokus di event gigs aja berarti ya. Nah, selain Rebellion Wave itu emang ada apa? Selain itu ada apa gitu yang sedang dikerjakan untuk Zona Distorsi ya? Mungkin kedepannya ada Extreme Gaming juga. Ada Extreme Gaming. Ada Noise Supply juga. Biasanya sih si Noise Supply bulan November biasanya. Tapi nggak tahu. Kayaknya tahun ini kita lebih konsen ke Rebellion Wave. Tapi untuk tim masih yang dulu kah atau? Ada yang dulu, beberapa orang, ada yang baru juga. Yeah. Karena yang dulu karena kita vakumnya lama, udah banyak aktivitasnya udah berbeda lagi. Ya betul. Yang udah menikah mungkin ya, udah berkeluarga. Oke. Harapan kedepannya nih untuk Zona Distorsi dari Pak Girpi sendiri. Mudah-mudahan menjadi wadah yang efektif, yang membangun scene ya secara masif. Itu butuh kerjasama semua pihak, betul, dari mulai penonton yang disebut anak skena, band, sama kita penyelenggara gitu. Insya Allah kalau 3 elemen itu bersatu menyatukan persepsi, insya Allah scene bisa terbentuk dengan besar dan baik. Ya betul. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang. Terima kasih Pak Girpi udah menyempatkan waktunya. Dan mungkin untuk diinfokan juga Pak Girpi nih, studionya di mana sih? Studionya di Cugenang, satu komplek sama N4 Cafe, N4 Mini Soccer. Ya, N4 Mini Soccer. Cijedil. Jadi teman-teman semua yang mau latihan atau mungkin bikin gigs kecil-kecilan Pak ya? Bisa. Pokoknya ini tempatnya, nantilah lihat biar surprise. Jadi studio barunya Pak Girpi. Oke. Thank you Pak Girpi sekali lagi. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di bawah. Dan tonton video-video dari Hegemony TV juga ya. Saya Dalang Demnet. See you next time. Peace out.